Baik Ibu. Ya, lega nih. Ya walaupun kita kita ganti urutannya ya, karena kan kasihan kalau bapak ibu dulu harus kita selesai coaching dulu baru mulai gitu, takutnya terlalu sulit. Jadi dibalik aja prosesnya. Untuk pendampingan individu sudah masuk yang kedua ya, itu fokusnya tentang fokus pendampingannya tentang refleksi diri, tentang hubungan belajar, lalu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, 1, 2, dan 3, lalu rencana merintis komunitas praktisi di sekolah, lalu yang keempat fasilitasi diskusi visi dan langkah satu. Untuk yang pertama nih Pak Eko tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, bentuk apa dukungan? Bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Pak Eko jalani? Baik Ibu, terima kasih dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi bahwa bagaimana dukungan atau bentuk dukungan yang sudah diberikan oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat kepada calon guru penggerak angkatan 9 yaitu saya sendiri. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat itu sangat luar biasa Ibu. Dibuktikan dengan bagaimana Bapak Ibu pejabat yang ada di sini mencoba memfasilitasi, mencoba memberikan dukungan baik itu secara moral, itu sangat luar biasa sekali buat saya. Contohnya ya tadi Bu, saya tadi 3 expert itu yang ada itu cuma 5. Saya hanya mengundang itu pun yang datang ke Brevir yang menemani Brevir itu ada 2. Jadi saya hanya SP-nya 5 karena memang takut mengganggu yang tadi Bu. Jadi udah Bapak selesai dulu sama Bapak, kita bareng-bareng jalan bersama. Jadi saya sangat luar biasa sekali melihat Bu Nami, alhamdulillah. Saya tadi ekspernya ini saya masuk saya kemarin. Untuk teman-teman pada dari pagi Bu. Ya, soalnya dari pagi ya. Waktu kegiatan dari pagi kegiatannya udah banyak banget ya. Baik terakhir tadi dan sebagai bentuk bom waktu naik itu hidup Sebagai pas meja dari pagi itu kegiatannya apa sih? Nilai, rapat ya, terus rapat yang sama jam setengah 1 lewat, terus istirahat bentar, sudah udah. Susah semuanya pasti akan terkendala materi juga. Tadi bentuk dukungannya ya, tadi sudah melihat ya dari kehadiran teman-teman. Nah, tantangan yang Pak Eko hadapi ini dalam menjalani pertama ya waktunya luar biasa, kita harus bisa memanage waktu itu luar biasa sekali, apalagi sekarang modul 1.4 itu luar biasa saya rasa seperti itu, karena di samping tugasnya yang sangat berat, kita juga harus menyesuaikan waktu kita itu sangat luar biasa terkuras karena kegiatan-kegiatannya sangat bentrok dengan kegiatan-kegiatan penting di sekolah. Jadi saya berpikir bagaimana ini alhamdulillah ya salah satunya dukungan dari teman-teman dari sekolah yang memfasilitasi, akhirnya kita tetap bisa lanjut sampai pada titik atau saat ini. ya Pak ya, kepala sekolah hukum ya, di anak-anak murid-murid juga mau ya semua ya. Nah, rencana Pak Eko nih ke depannya supaya kegiatan pendidikan penggerak yang sedang
pembelajaran kegiatan kesehatan, kemudian meminta doa dari orang tua dan teman-teman, kemudian kita berkolaborasi dengan sejawat sekaligus dengan kepala sekolah dan para tua. Kemudian tentu kita harus aktif, harus mandiri, harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi tidak serta-merta kita harus menyerah di tengah pelajaran. Kalau memang kita sudah lanjut, ya udah lanjut. Karena memang salah satu nilai berikutnya adalah jawab. Komit gitu ya. Terkait dengan apa yang sudah Pak Eko pelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa aja hal-hal penting apa saja yang sudah dipelajari di modul-modul tersebut? Hal-hal yang saya pelajari itu juga berhubungan dengan proses perubahan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Dimana mungkin kalau dulu, ya kembali lagi mungkin kepada kondisi strategik yang memang mengalami, kita nggak tahu apakah kemunduran atau kemajuan teknologi atau kemajuan zaman sesuai dengan programnya. Dimana dulu saya hanya mengajar dengan teknik, ya udah saya berikan materi pembelajaran, proses pembelajaran yang saya tidak tahu apakah menyenangkan untuk strategik, tidak memikirkan sampai sedetail itu bahwa proses pembelajaran itu yang penting saya menyampaikan dulu, yang penting mereka paham, saya menyampaikan, kemudian mereka melaksanakan tugas. Jadi setelah mendapat pembelajaran di modul 1.1, 1.2, dan 1.3, saya paham kalau tidak semua anak didik atau peserta didik atau murid itu bisa memahami kita. Seharusnya kita lah yang memahami mereka dengan keberpihakan kita terhadap murid yang memberikan kebutuhan. Apakah mereka dengan cara ini bisa melaksanakan proses pembelajaran maksimal atau dengan teknik atau variasi pembelajaran yang lain. Ini juga menambah ilmu pembelajaran bagi guru juga. Jadi guru tidak hanya mengajar tapi juga proses belajar. Kalau di modul 1.2 dan 1.3, apa yang hal penting apa yang sudah Pak Eko pelajari? Hal penting yang saya pelajari yang pertama keberpihakan kepada murid sesuai Sama yang menilai dan nilai dan berat itu bagaimana kita berkomitmen memberikan pembelajaran kepada murid dengan nilai-nilai dan peran yang sudah dikomitmenkan. Kemudian 1.3 itu visi dari perubahan yang akan kita laksanakan ke depan. lalu apakah yang Pak Eko pelajari ini sudah diimplementasikan di kelas yang Pak ajar? Setelah saya melaksanakan atau mulai modul 1, 2, dan 3, 1, dan 2, dan 3, itu ada hal berbeda yang saya lakukan pada proses pembelajaran. Dimana kalau dulu proses pembelajaran di luar kelas atau outdoor itu hanya untuk kegiatan praktek. Tapi ketika kemarin itu sekitar 3 minggu yang lalu sebelum UTS kelas 9 itu saya ajarkan bagaimana cara game estafet quiz. Jadi ketika mereka dalam satu baris atau lajur tempat duduk, mereka satu kelompok, kemudian mereka berkewajiban menjawab dan mencari soal yang dikerjakan. Jadi yang paling banyak mendapatkan poin tentunya akan mendapatkan sebuah apresiasi. Jadi mereka sangat semangat. Itu sudah saya lakukan di kelas 9. Gimana tuh teknisnya? Estafet? Mereka nanti membuat baris, Terus kemudian yang paling depan itu nanti akan maju terlebih dahulu melihat soal yang sudah disediakan. Jadi ada 4 soal. ditaruh di mana? Ditaruh di
ada meja, jadi Iya. ada meja tempat mereka makan, meja di luar gitu ya, satu, dua, tiga, empat. Ya masing-masing per orang itu maju. Yang Jadi, ya, kalau mereka bisa jawab, kerjain. Boleh menjawab satu atau lebih. Jadi ketika mereka ngerjain, udah bisa, balik ganti orangnya. Jadi yang paling cepat menjawab soal itulah yang akan menang. Kemudian lanjut nanti ke bagian mencari harta karun. Jadi ada 5 soal yang saya sembunyikan dengan clue yang diberikan mereka mencari. Jadi kalau sudah ketemu, mereka nanti menjawab. Dan masing-masing soal itu ada poin. Jadi ada yang 40, ada yang 50. Jadi kalau mereka udah kumpulkan semua, poin tertinggi nanti akan ada Kayak gaya belajarnya itu ya Montessori ya, Iya. dengan permainan, dengan game. Belajar seperti tidak belajar, main seperti bermain. Kadang-kadang nggak sadar kalau dia belajar. dan yang paling mengejutkan itu adalah anak-anak yang memang konsentrasinya ketika di kelas tidak full, tidak bisa di kelas, malah mereka yang semangat lari sana lari sini, mereka mencari. Dan bahkan ada saya senang nih kayak gini lagi deh Pak, minggu depan jangan di kelas mulu, bisa bosan, enakan begini. Tapi mereka ya walaupun terkadang mereka curi-curi lihat handphone atau lihat itu, tapi mereka setidaknya positifnya kita lakukan adalah mereka membaca, literasi. Selama itu malas baca. Kalau ada kegiatan yang mereka lakukan, salah satu best practice lah, bisa ditulis menjadi best practice kan. Nah itu kalau misalnya ditulis gitu kan, menunjukkan kok ada nih ternyata anak-anak dari minat, antusiasme siswa untuk pelajaran, nanti kelihatan ketika proses hasil pembelajaran yang mereka bisa dijadikan ini sebagai best practice. Kalau istilahnya bisa ilmiah best practice, hal terbaik yang mereka lakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Tadi kan berarti ya dengan games estafet ya, anak-anak apa namanya antusias karena mereka dikemas dalam permainan. Oke, terus jadi respon anak-anak gimana terhadap perubahan yang baru? Respon yang mereka berikan kepada saya bahwa ketika mereka memberikan tanggapan, ada ucapan bahwa saya senang dengan Ya. pembelajaran begini Pak, kalau bisa kita begini terus. Jadi kalau di kelas saya nggak paham, tapi kalau begini saya paham. Jadi memberikan dampak positif terhadap saya selaku guru bahwa mereka bahagia melaksanakan pembelajaran, tapi tetap melaksanakan tanggung jawab. Memberi warna baru, kadang kan kita kalau statis di kelas itu anak boring gitu, sesekali mencoba di outdoor di luar. Nah perasaan Pak Eko sendiri setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas, Saya lebih enjoy sih, lebih bahagia, lebih lepas ngajarnya. Jadi kalau dulu kan nahan gitu, ini anak yang ini marah, kan kita ambil, kita tegur. Tapi kalau sekarang dengan kita cara pas pembelajaran sudah diterapkan sebelumnya, mereka paham dengan lirikan saja, dengan gerakan sedikit saja mereka langsung memperhatikan. dan ya dan guru-guru yang senior itu lebih paham ya dengan emang kita kan gaya belajarnya sekarang berubah ya, yang tadinya dari dalam kelas di luar kelas. Kalau dulu kan waktu saya awal-awal ngajar itu namanya belajar di kelas di luar kelas tuh ibaratnya aneh gitu, mengganggu KBM, nggak tertib gitu. Tapi kan sekarang ini yang lebih di apa ya, digalakkan gitu kan, itu kan prinsipnya menyenangkan, kreatif menyenangkan. Selama itu bagus, kreatif, dan bisa istilah anak-anaknya terkondisikan dengan baik ya, nggak silakan yang salah itu kan anaknya lari-larian kemana, gurunya kemana, ini kan di bawah bimbingan guru ya, nggak masalah.
terus apa yang sudah baik dan perlu Pak Eko perbaiki ke depan? Hal yang sudah baik yang saya lakukan ya menjalankan mobil satu 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 dua satu tiga itu bagaimana memperkirakan pada murid. Jadi dengan kepercayaan murid saya memahami kondisi karakter tadi itu seperti apa dan bagaimana cara resolusi yang akan dilakukan dengan setiap variasi pembelajaran itu tergantung dari karakter tersebut. Kemudian hal baik apa yang akan ke depan saya lakukan adalah mungkin tetap menanamkan pendidikan karakter, di mana kita tahu bahwa pendidikan karakter itu sekarang tidak sangat kurang gitu. Itu saya malah bahkan dari pagi bersama tadi Dinda sebentar anak-anak itu memang mereka itu pikir juga Oh, siswa itu di ya di sini putih ya. ya. Jadi mereka itu ke miskonsepsian terhadap seperti itu. Karena mereka masuk ruang guru bukan ada hal yang dituju atau tidak ada yang mau dilakukan. Jadi mereka itu, ini kenapa amin-amin ke dalam ruang guru mau ngadem kok di kelas panas. Jadi hal seperti itu sangat-sangat menjadi buat kita ya. Kalau dulu kan ke ruang guru itu adalah hal yang ditakutkan. Aduh, ini kalau nggak penting nggak mau kita ke ruang guru nih, pasti ada sesuatu. Tapi kalau sekarang ngapain? Adem pak, latihannya selagi olahraga. Makanya karena di sini kita tadi sangat luar biasa. Padahal mereka dengan spontan bahkan itu adalah anak-anak yang baik sebenarnya, cuma dengan kepolosan yang menjadi sebuah persepsi sopan santun menurut saya. Terus Pak Eko menanggapinya gimana Pak? Anak-anak yang Saya sama Bu Naya ya tetap menggunakan karakter. Tapi sebenarnya udah pernah sampaikan juga, saya juga menjadi pembina upacara 2 bulan yang lalu disampaikan bahwa ruang guru itu bukan tempat untuk kalian bermain, tapi itu adalah tempat bagaimana kalian yang bisa berkonsultasi untuk mengerti kalau memang kita keputusan boleh ada yang memang miskonsepsi tadi. Jadi mereka tuh ya kita serba salah sih sebenarnya pada zaman sekarang jadi guru ya. Kalau kita terlalu keras, kalau kita terlalu nggak bisa terlalu perasaan manusia, nggak boleh ya. dan fisik. Kalau yang terlalu baik juga kita dianggapnya terlalu dekat jadi teman. Ya teman, yang Ya, nggak ada batasan gitu. Tetap harus ada batasan. dilema ya Bu. Sama siswa. Ya, di respect lah. Ya harus tegas, tapi ini santun. Tegas bahwa tentang ini Pak, merintis komunitas belajar di sekolah. Apa sudah berjalan di sekolah ini? Merintis komunitas praktisi dan komunitas belajar. Kalau dari kita sampai 19 itu alhamdulillah sudah ada komunitas belajar. Jadi kemarin kan memang ada dari dinas bahwa kita mewajibkan di setiap sekolah itu ada komunitas belajar. Kita sudah susun dulu, alhamdulillah sudah 2 kali rapat penyusunan program. Kemudian anggota-anggota komunitas belajar itu adalah anggota-anggota yang memang dari guru penggerak. Karena kan memang kita di Surabaya itu lumayan banyak. Jadi GP-nya ada 2, PP-nya ada GP ada 3, PP-nya ada 2, CBP-nya itu saya sekarang 2 sama dia ada 8. CGP CBP 2, 8 sampai 9. 8 PP itu angkatan 6 ada 3 orang. gitu ya. PP angkatan 6 sama angkatan 8. Berapa itu? 6 ya? 8. Ya, Ya,
Lima, empat, lima tambah dua, tujuh. ya. Oh, anggotanya baru itu aja ya, yang nggak ada yang Ada yang lagi ya. Kalau yang anggota intinya itu ya. oh ini maksudnya. Tapi kalau yang anggota seperti misalnya turun, misalnya yang potensial, yang memang sekarang kan yang muda, yang diberdayakan, terus kita mungkin 15 orang. Kegiatannya apa aja Pak yang sudah berjalan? Yang sudah berjalan itu kita menyusun program di bagian kurikulum, kemudian di program kesiswaan. Jadi kesiswaan itu juga tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita daftar dari komunitas belajar, misalnya kebiasaan-kebiasaan, cara kebiasaan Jumat, kebiasaan operasi itu nanti ada bantuan dari komunitas belajar. Kalau PMM di sekolah ini gimana? Atau mereka mulai apa? Sudah banyak belum? Kalau yang PMM waktu IHT di bulan Juli sudah melaksanakan, jadi kita melaksanakan secara massal. Jadi kita ngerjain minimal dari kurikulumnya menegaskan bahwa minimal Bapak Ibu punya satu dulu sertifikat. Jadi di bulan Agustus kan sudah muncul ya Bu ya. Jadi rata-rata sih sekitar kemarin sih kita lihat yang dari Indonesia itu ada sekitar 70-80% lebih. Oh, sudah banyak yang sudah punya sertifikat ya? Ya, tapi rata-rata baru Satu ya. seperti yang tiga yang empat itu bisa saya juga setelah ikut CDP juga nggak kerjain lagi. Kejar. Padahal sebenarnya selaras Pak bisa dipakai. Ya, nanti kalau CGP-nya udah selesai satu-satu. Nah, tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak mengajar apa aja, terus bagaimana Pak Eko mengatasi tantangan tersebut? Tantangan real atau tantangan nyata yang saya temui ya pertama tadi waktu pelaksanaan dengan proses pembelajaran di sekolah, durasi itu kadang bentrok, bahkan mungkin yang iya bahkan yang waktu pendampingan belajar itu saya sebenarnya malu mau gambar diundur-undur mulu. Ya Allah, ini lagi bisa saya sih terakhir Jumat tapi mepet banget sama kalian capek. Oh, rapot kan? Gak bisa. Saya ada panik tadi. Kalau sampai gagal lagi, Saya juga belum merekam. Jadi tantangan yang pertama waktu, yang kedua mengumpulkan rekan sejawat gurunya yang luar biasa dengan kegiatan yang padat. Mereka sudah mau saja hadir itu luar biasa. Expect sekali jika sudah datang. Saya tadi benar jujur. Saya udah yang datang itu cuma 4 orang. Udahlah. Ini alhamdulillah. Itu bisa mengundang. Yang saya undang itu cuma Rizky, yang Pak Fadil, Pak Akbar. tadi ada tuh bapak-bapak yang melakukan kayak kacamata. Ya, itu udah lama. Sudah Dani, Bos Tuti udah berlima doang. Alhamdulillah tadi. Gila, Bu. Jadi saya benar-benar luar biasa tadi kaget. Karena kan soalnya mengumpulkan diri itu luar biasa sulit. Apalagi kami pagi sudah berturut-turut kegiatan luar biasa. Besok mempersiapkan bagi rapat kan, pasti mereka sibuk kan, belum masukin ke map, belum biasanya kalau wali kelas tuh nempelin nih di mapnya nih nama gitu ya kan, belum bikin nomor tunggu ya kan, jadi pasti mereka punya kerjaan sendiri. Terima kasih karena dengan mungkin bagi Kita itu juga baik, jadi mereka juga nggak segan-segan baik semoga kompak selalu. kelihatan sih gurunya asik sih. Iya. Apa
saja hal menarik yang dapat menjadi pelajaran saat merintis aktivitas. Hal menarik yang pertama, bagaimana kita menyatukan pendapat yang berbeda-beda kemudian dijadikan satu. Kita tahu pendapat-pendapat setiap guru itu pasti baik tujuannya. Kita ada yang memang bisa jadi prioritas, ada yang tidak. Jadi pemikiran-pemikiran hebat Bapak Ibu guru itu bagaimana cara kita melakukannya menjadi sebuah bentuk tujuan bersama itu luar biasa. Apalagi semakin banyak anggotanya, semakin sulit. Sama saya juga di SMP 1 juga berbagi aja ya. Bikin timnya ini tuh nggak usah terlalu banyak, yang penting jalan. Kadang kalau terlalu banyak susah mengalihkannya. Belum aku juga orangnya agak lemah sama ya sih, kayak misalnya yang Nggak bisa. yang yang Nggak tegaan. terus kadang ada misalnya satu guru yang julid gitu, oh buat apa sih gitu kayak gitu gitu kan. Itu kadang ini ya udah deh yang mau aja dulu, yang penting jalan dulu. Yang bagus sih komunitas belajar, jadi saling berbagi pengalaman, berbagi dari misalnya Pak Eko, kita misalnya bikin kan ada guru yang belum bisa, atau nanti pakai padlet sih kan, padlet atau metometer kan, coba tuh. Terus apalagi bisa dengan pembelajaran fisis, bisa sih atau kemudian MM bareng-bareng, biar istilahnya kalau ini rapor pendidikan semakin banyak, semakin aktif gurunya akses MM, rapornya jalan ya. Terus tapi di sini juga banyak yang bergerak juga istilahnya menaikkan mutu sekolah, apa sekolah bantu kata-katanya. Ya. Pelajaran, terus kemudian ilmu, Terakhir nih Pak, rencana yang Pak Eko lakukan untuk pengembangan komunitas praktis yang sudah terbentuk agar dapat belajar bersama dan meningkatkan hasil belajar. pembahasan kayaknya Biasa. kalau kita sudah dalam kelompok kecil yaitu kelompok belajar, kita harus coba nambah ke dalam dulu atau teman dulu gitu ya. Jadi kalau kita sudah mantap, kita tinggal mengimbaskan, jadi semuanya sama ilmunya, jadi tidak ada yang tidak tahu, ada yang mau angkat-angkatan biasanya Bu ya. Kalau dia hanya beberapa orang yang bisa atau ada beberapa orang yang kita, udahlah, jadi main angkat-angkatan. Tapi kalau memang siapa yang bisa, semuanya bisa, udah kerjaan kita bareng-bareng kayak kita dulu apa gitu ya. Apa itu kita dalam satu hari disediakan guide ngerjain semua. Jadi enggak ngerjain di rumah, ngerjain di sekolah. Jadi mau gurunya paham, mau gurunya nggak paham, selesai di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 19 Depok, Bapak Tatap Kadi Sunoto, yang kami hormati Bapak Ibu para wakil dan Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan. Hari ini kita akan mengikuti
memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dari calon guru penggerak kita angkatan 9, Bapak Eko Ramli Fauzi. Jadi mohon Bapak Ibu guru semua bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara pertemuan, yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, terakhir penutup. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita dengarkan sedikit sepatah dua patah kata dari perwakilan SMP Negeri 19 Depok kepada Ibu Bapak. Kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam kegiatan PI 2 pendampingan individu 2, yaitu mengenai visi dan prakarsa perubahan. Kalau yang salah lupa kita hadirkan kepada diri kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada Ibu Ambar. Ibu Ambar dari SMP Negeri 1 Depok selaku PP dari Pak Eko. Ya. Pak Eko ini salah satu CGP angkatan 9, ya, yang mewakili SMP Negeri 19 Depok sebagai CGP angkatan 9. Alhamdulillah kuliah di sini di sekolah kita ini sudah ada beberapa guru penggerak dan ada juga calon guru penggerak angkatan 8 dan angkatan 9 Pak Eko, angkatan 8 ada di Kopi, kemudian juga ada PP angkatan 6 yaitu Bu Dani, Bu Setio Dani, kemudian ada juga PP di angkatan 8 Burita, ya PP di angkatan 8. Alhamdulillah di Depok sudah cukup banyak CGP dan PP-nya Bu ya. Semoga nanti di angkatan berikutnya ada juga sebagai penerus lanjut dari guru berat yang sudah ada. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Eko akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dapat berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan ini dan membantu Pak Eko dalam pelaksanaan PI kedua ini. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita gunakan Pak Eko untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan kepada Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
sudah hadir di SMP Negeri 19 Depok untuk mendampingi dalam pendampingan individu 2 visi dari prakarsa perubahan. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktunya pada hari ini, walaupun dalam keadaan yang luar biasa pada hari ini. Mungkin dari pagi sampai sore ini sudah sangat banyak aktivitasnya. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya dan perkenalkan saya untuk menyampaikan materi pendampingan individu 2 yang berhubungan dengan materi visi dan prakarsa perubahan dari modul 1.3. Bapak Ibu, yang pertama silakan atau mohon diperhatikan dulu untuk layar di depan. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 itu didampingi oleh Ibu Akbar Fitriasari selaku pengajar praktik dan Ibu Siti Wulandari fasilitator dari Jawa Barat. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah hubungan dengan visi dan tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi dengan impian dan cita-cita murid. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Untuk visi dan prakarsa dari perubahan, di sini kita berawal atau bermuara dari visi di sekolah dulu, yaitu kita adalah Yusma. Kita mulai dari pengertian visi. Visi merupakan presentasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Ini menurut Bandura. Kemudian, salah satu tujuan visi itu adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Visi dapat membantu melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Kekuatan visi itu adalah merupakan harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan dari murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan dari bangsa kita. Jadi kalau kita memiliki visi itu adalah untuk peserta didik atau murid yang kita ajar saat sekarang ini ataupun masa depan. Kemudian jika kita ingin melangkah maju, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, berkolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Saya coba berikan sebuah pemahaman mengenai visi sekolah. Visi sekolah merupakan impian atau harapan
cita-cita yang dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dengan segenap pihak yang berkepentingan dengan bentuk inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah, pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya, serta visi pendidikan nasional. Visi sekolah diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik, dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah, disosialisasikan kepada warga sekolah, dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan di tantangan masyarakat. Bapak Ibu, mungkin kita mulai lanjut ke visi dari SMP Negeri 19. Visi dari SMP Negeri 19 yang sudah sejak awal berdiri pada Lagi Smart, unggul, santun, mandiri, aktif, religius, berteknologi, serta berwawasan kebangsaan, lingkungan, dan berjiwa wirausaha. Ini adalah visi dari SMP Negeri 19 Depok sejak berdirinya yang oleh para guru-guru terdahulu sudah memprakarsainya. Kemudian di samping visi SMP Negeri 19 Depok di sini, saya selaku CDD juga diberikan bentuk penyampaian visi dari guru penggerak itu sendiri. Adapun visi dari guru penggerak yang sudah saya rangkum itu adalah terwujudnya peserta didik yang religius dan berakhlak mulia, aktif, kreatif, berbudaya, berteknologi, serta berwawasan global. Nah, di sini sudah mengalami atau sudah mendekati dari visi SMP Negeri 19 Depok yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah prakarsa perubahan yang saya rancang untuk memaksimalkan visi dari guru penggerak di sini. Prakarsa perubahan yang saya rancang itu adalah menyediakan ruang dan kesempatan bagi murid untuk meningkatkan kepedulian, karakter baik, dan kreativitas di lingkungan sekolah. Nah, dari prakarsa perubahan ini yang kami sudah diajarkan itu adalah dengan prakarsa kanvas bagian. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk prakarsa perubahan, visi guru penggerak dan visi dari sekolah itu kami coba untuk merancang ada bagian-bagian atau poin-poin yang dimana nanti butuh masukan untuk mungkin ada bentuk penyampaian dari Bapak Ibu supaya kita bisa lebih merancang lagi visi yang akan kita jabarkan pada hari ini. Oke, kalau untuk sebelum kita masuk pada visi selanjutnya, di sini saya ada sebuah video. Kita anggap ini sebuah bentuk icebreaking. Video di sini nanti akan berhubungan dengan slide atau materi selanjutnya itu adalah berhubungan dengan visi dari pemimpin pembelajaran. Nah, jadi di sini CDB itu tidak hanya memimpin, tapi Bapak Ibu semua sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti apa videonya? Mohon silakan untuk ditonton.
memang tidak ada suara itu, saya sengaja matiin ya. Apa ya? Kira-kira dari video singkat yang sudah kalian tonton, kira-kira apa makna dari video tersebut? Ada yang tahu berbagi? Kalau tadi di awal kita diperlihatkan ada banyak anak burung, so, kita bisa identifikasikan bahwa anak burung itu adalah peserta didik kita. Nah, dari peserta didik yang kita lihat tadi, ada yang diam, ada yang usil, ada yang jamil, ada yang ketika burung dewasanya memberikan isyarat langsung diam. Nah, mungkin saya butuh bantuan Bapak Rizky dulu nih. Gimana Pak? Dapat kembali video yang tadi. Kalau misalnya dikaitkan burung-burung yang kecil itu seperti tadi. Jadi kalau seperti itu memang nggak ada di kelas. Biasa tidak telah selesai. Saatnya memasuki jam keempat. Ya, keadaan di kelas itu kan keadaan anak-anak memang berbeda, sangat berbeda satu sama lain. Jadi kebutuhannya pun satu sama lain berbeda. Kemudian datang ada satu burung yang besar yang dia mempunyai perbedaan yang mencolok atau keistimewaan yang lebih terlihat. Burung-burung yang sama itu walaupun mereka mempunyai karakteristik yang berbeda, kemudian mempunyai penilaian terhadap si burung yang besar itu sebagai bahan olok-olokan tadi. Yang akhirnya pada saat si burung yang berbeda itu coba masuk ke dalam burung yang kecil, itu dianggap berbeda. Kemudian menjadi bahan olok-olokan yang padahal si burung yang besar ini ingin bergaul dengan mereka, tetapi kemudian mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Akhirnya dengan diperlakukan dengan tidak baik, hal itu sendiri yang akhirnya merugikan burung-burung kecil tersebut.
Jadi kita bisa ibaratkan adalah anak-anak atau peserta didik melihat hal-hal yang ada di sekitarnya atau perbedaan yang ada itu harus mempunyai pandangan yang luas, visi yang luas dan wawasan yang luas. Tidak bisa mengambil atau membuat persepsi bahwa begitu ada perbedaan itu tidak bisa relevan dengan mereka atau tidak bisa berbau atau tidak bisa menyatu dengan mereka. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut bisa lebih membuat mereka beragam, lebih membuat mereka satu sama lain berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, dan tentunya membuat keberagaman yang ada itu lebih banyak lagi. Itu pendapat saya. Terima kasih Dr. Rizky. Dari Ibu Dana mungkin ada pendapat lain, tapi di sini saya anggap yang anak-anak guru itu adalah peserta didik, tapi kalau yang dewasa itu saya anggap mempersepsikan seorang guru di sekolah. Gitu ya Bu ya. Dulu Kalau saya melihat dari apa namanya video tersebut adalah ternyata untuk figur dalam sebuah kelas atau komunitas tersebut adalah wanita tentunya ya Pak, sehingga bisa mengontrol kondisi atau komunitas atau kelas tersebut sehingga bisa menjadi kondisi apapun itu karena yang disampaikan dengan Bapak Eko dan Bapak Rizky tersebut kan berbeda-beda tuh anak kita macam-macam yang penurut, yang bandel, yang kecil dan macam-macam. Itulah memang itu yang namanya figur contoh baik agar kondisi komunitas kelas itu bisa berjalan sesuai dengan role atau kondisi begitu Pak. Oke, terima kasih. terima kasih untuk Ibu Dani dan Bapak Rizky tentang refleksinya mengenai video. Oke Bapak Ibu, jadi dari video tadi kita dapat melihat ada perbedaan, ada bentuk penyampaian pesan di mana pesan tersebut kita asumsikan ke lingkungan sekolah kita. Misalnya kalau peserta didik itu dengan karakter, dengan watak, dengan perilaku yang berbeda-beda, tapi mereka tetap butuh sosok atau figur dari seorang guru. Nah, guru seperti apa yang mereka impikan? Sosok murid seperti apa yang guru impikan? Ya nanti setelahnya akan kita coba bahas dalam cita-cita untuk murid. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada cita-cita untuk murid, di mana nanti Bapak Ibu akan saya coba berikan sebuah sticky note atau catatan kecil, di mana catatan kecil ini boleh Bapak Ibu isi dengan pemikiran, dengan pemahaman yang Bapak Ibu sudah pernah rasakan atau mau Bapak Ibu gali impian seperti apa yang diharapkan dari peserta didik atau murid Bapak Ibu yang sekarang ataupun yang akan datang. Nah, nanti saya ada 6 poin, di mana poin tersebut itu berhubungan dengan cita-cita dari murid yang Bapak Ibu impikan. Masing-masing nanti saya berikan sticky note. Nah, untuk yang slide yang pertama itu adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, nanti setelah sticky note-nya saya sebar, diberikan kepada Bapak Ibu semua, mohon untuk sticky note-nya itu ditulis dengan pemahaman dan pemikiran Bapak Ibu, kemudian nanti diberi kode atau nomor. Jadi masing-masing nanti ada 6 sticky note yang akan Bapak Ibu isi, tapi masing-masing kita nanti akan bahas terlebih dahulu. Nah, untuk penempelannya nanti
Kita akan coba tempel di depan itu sesuai dengan nomor. Nanti kita tempel terakhir ya Bu. Terus sekalian tangan habis disimpan dulu saja. Ini nama saya, Pak. Betul ya Bu. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan yang kedua, kalau dari saya memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, mandiri, berprestasi, kreatif, dan berwawasan luas. Itu dari saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya minta tolong perwakilan dari satu orang guru, boleh kepada Ibu Ocha. Seperti apa yang Ibu inginkan? Murid yang saya inginkan adalah murid yang bertanggung jawab. Karena zaman sekarang siswa itu jarang sekali yang bertanggung jawab. Terlihat kepada tugas-tugasnya, untuk mengumpulkan tugasnya aja harus diingatkan, harus kita relatin dulu baru dikumpulkan. Saya berharap muridnya lebih harapan saya memberikan muridnya yang bertanggung jawab dengan tugasnya apapun itu. Tanggung jawab ya. Oke, terima kasih Bu Ocha. Oke, Bapak Ibu sudah ditulis ya semua ya. Nanti saya kumpulkan ya. Nanti dikumpulkan, nanti kita akan tempel di masing-masing nomor yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan pemantik yang kedua, saya banyak pertanyaan nanti. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu panjang-panjang tulisnya. Nanti kertasnya habis, soalnya saya baru mengintip doang. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, itu masih berhubungan dengan cita-cita untuk murid saya. Pertanyaan yang kedua itu adalah kita atau saya percaya bahwa murid adalah Sudah Bapak Ibu? Sudah ya, jangan panjang-panjang. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Ternyata kenyataannya saya tulis panjang. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, itu berhubungan dengan kita percaya bahwa murid adalah. Sudah tulis Bapak Ibu? Sudah. Oke, sebelum nanti saya minta bantuannya kembali, di sini saya akan coba menjelaskan dulu. Kita atau saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan, masing-masing memiliki keistimewaan
dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu menurut saya, murid atau peserta didik itu adalah insan yang memiliki bakat, potensi yang bisa kita optimalkan semaksimal mungkin. Bagaimana Bu Lilis? Sepertinya sudah siap menjawab. Pendapat saya sama dengan Pak Yo. Sebetulnya saya dulu di sini adalah murid adalah pribadi yang punya keunikan dan kelebihan masing-masing yang seperti Bapak bilang yang perlu kita gali, kita berikan sesuatu yang bermanfaat supaya mereka bisa mengoptimalkan bakatnya dan keistimewaannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Lilis. Tapi Bapak Ibu percaya tidak? Saya. Percaya tidak? Setuju. Percaya tidak? Atas setuju tidak? Setuju. Benar tidak kalau siswa yang kita ajar, kita bimbing itu memiliki potensi, memiliki keunikan, memiliki sebuah apresiasi untuk dirinya sendiri, di mana nanti akan bisa mereka kembangkan. Tidak hanya di SMP, akan mungkin nanti mereka bisa berkembang ketika pindah kuliah. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat ini semua pasti sudah punya lulusan atau alumni yang mungkin saat ini sudah menjadi orang misalnya. Kalau dulu saya bilangnya orang tua bilang sudah jadi orang. Nah, orang di sini adalah manusia yang sudah memiliki potensi yang mereka maksimalkan sehingga mereka nanti mempunyai kebanggaan atas dirinya, kebanggaan atas lulusan sekolah yang mereka sudah ampuh atau mereka sudah laksanakan. Oke Bapak Ibu, saya sudah sebar kembali kertas yang ketiga karena saya punya 20 pertanyaan tematiknya. Gak apa ya? Kolomnya aja dan Saya nggak kaget. Saya tidak sombong. Itu hanya sebagai bentuk tipuan saja supaya lebih bersemangat. Ini cuma dekorasi ya Pak. Oke, Bapak Ibu, boleh dipersiapkan untuk kertasnya yang ketiga. Itu kita berhubungan dengan pertanyaan, masih berhubungan dengan cita-cita untuk murid. Nah, pertanyaan pemantik yang ketiga itu adalah di sekolah kita mengutamakan jawaban pertanyaan pemantik yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dari rangkuman jawaban ini saya mengambil intisari dari Raja Dewantara, di mana peserta didik itu harus mencapai sebuah kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk proses pembelajaran untuk dirinya maupun dirinya dalam masyarakat. Oke, sepertinya Bapak Fadil sudah semangat sekali untuk pertanyaan ketiga. Saya persilakan. Oke, untuk pertanyaan pemantik yang ketiga di sekolah kita mengutamakan kebutuhan alhamdulillah saya baru tulisnya. Oke,
mengutamakan pengembangan, penguatan, penggalian karakter baik peserta didik. Ya, hampir sama dengan Pak Eko. Mungkin misalnya, ya kalau karena saya guru PAI, mungkin keselamatan dunia dan akhirat itu sebenarnya Pak Eko. Oke, cukup Pak Eko. Cukup Bapak, Ya, terima kasih. terima kasih. Jadi yang paling penting di sekolah ini adalah pendidikan karakter. Karena kita juga sudah 2 tahun melaksanakan yang namanya profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka, di mana langkah pertama yang harus kita lalui adalah berakhlak mulia dan berketuhanan yang maha esa. Itu berhubungan dengan pendidikan karakter. Oke, untuk pertanyaan pemantik yang keempat itu masih berhubungan dengan cita-cita kita untuk murid, di mana pertanyaannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini kita analogikan kalau Bapak Ibu sebagai muridnya, nah Bapak Ibu di sekolah ini sadar bahwa sudah Bapak Ibu, sudah nggak usah banyak-banyak. Bapak di sini nggak usah banyak-banyak Pak. Pak kertasnya habis loh. Halo Bapak Akbar, apa kabarnya? Alhamdulillah. Saya boleh minta bantuannya? Boleh ya, silakan Bapak untuk yang pertanyaan keempat. Itu berhubungan dengan analogi kalau Bapak Ibunya sebagai murid di sekolah ini. Nah, sebelum Bapak Akbar saya coba dulu ya, karena saya belum menyampaikan. Nah di sini kalau saya sebagai murid di sekolah ini sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki karakter dan keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Monggo dipersilakan kepada Bapak Akbar. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kita representasikan bahwa kita sebagai murid ya Pak Eko ya. Di murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebahagiaan kita saat merasa di sekolah adalah lebih diutamakan karena supaya kita bisa menerima ilmu dengan baik, supaya kita bisa menerima apa yang diajarin oleh guru, maka kita harus bahagia terlebih dahulu. Kalau hati kita bahagia, maka apapun yang diajarkan oleh guru maka masuk semua. Bapak sebagai guru mengajarkan, saya tanyakan dulu, sebagai guru selama ini mengajarkan menjadi guru? Bahagia. Berarti untuk mencapai keberhasilan kita harus bahagia terlebih dahulu. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan juga sesuai dengan hasil wawancara berikutnya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya kita masih berhubungan dengan cita-cita murid. Yang pertanyaannya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk
kita warga di sekolah ini yakin untuk kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Bekerja sama, berkolaborasi, tujuan bersama. Kita tahu bahwa segala sesuatu, program, kegiatan apapun yang akan kita lakukan tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah tercapai dengan maksimal jika kita tidak berkolaborasi atau bekerja sama. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kelima, saya boleh minta bantuan dari Bu Sri. Boleh ya Bu? Saya menambah dari yang Pak Eko, kalau saya, kita warga di sekolah yakin untuk selalu optimis, berhasil. Apa yang kita laksanakan itu maju dan pastinya bakal semuanya itu sukses. Optimis untuk mencapai tujuan bersama ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kertas atau post-it yang terakhir untuk nomor yang di depan aja ya Bu ya. Nanti akan banyak saya jadi minta tolong banyak pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pemantik yang keenam itu adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau baca boleh Bu? Boleh? Kenapa tidak? Boleh ya Bu ya? Jadi untuk pertanyaan ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, jadi ini kita sebagai guru paham apa yang kita pahami di sekolah ini. Boleh kepada Ibu Lauda dipersilakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan juga kemampuan masing-masing. Terima kasih. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu punya bakat, potensi masing-masing. Itu menurut Ibu Lauda. Nah sekarang untuk pertanyaan pemantik yang ke-6, ini menurut gambaran pemikiran saya itu adalah setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda yang tentu dapat dimaksimalkan dengan bantuan kita sebagai guru atau pendidik, karena peserta didik atau murid itu tidak akan dapat maksimal jika tidak dibimbing, jika tidak diasuh oleh Bapak Ibu guru. Percaya? Percaya?
percaya. Kalau peserta didik atau murid kita ini ingin pintar, mereka cukup melihat Google. Di sana ada semua. Tapi kalau peserta didik ini mau mereka dikembangkan karakternya, mereka dikembangkan potensinya, itu tidak akan pernah bisa ditemukan di Google. Nah, itulah hakikat kita sebagai guru ataupun pendidik, di mana kita dapat mendidik, kita dapat memaksimalkan potensi dari peserta didik kita, mulai dari yang baik, diam, pintar, ataupun bahkan sampai yang memang susah untuk diatur. Bapak Ibu menemukan seperti itu tidak di sini? Di sini. Di sini apakah menemukan? Menemukan. Yang pintar menemukan? Yang diam menemukan? Nah, jadi semuanya ada di sini. Karakternya banyak, berbeda-beda, perilakunya, karakternya, wataknya, tergantung dari kondisi, lingkungan, keluarga, dan orang tua. Tapi di sanalah tugas kita sebagai pendidik, bagaimana menjadikan manusia yang memanusiakan manusia, ataupun membuat, ataupun membentuk, ataupun menciptakan peserta didik yang hanya dalam bentuk manusia-manusia yang belum memiliki karakter yang baik, belum memiliki potensi yang baik, tapi disinilah peran kita membentuk karakter mereka menjadi lebih baik lagi dalam potensi dan fungsi kita sebagai guru dan pendidik. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaan pemantik yang di awal. Nah, saya akan siapkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kembali ke Bapak. Saatnya istirahat. Istirahat tidak istirahat ya. Nanti kita istirahatnya kalau belajar pencalonan 15. Jadi nanggung kalau sekarang. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada inti dari materi kita pada hari ini adalah visi dan prakarsa perubahan. Kita tahu bahwa visi SMP Negeri 19 Depok itu adalah Yusman, unggul satu, mandiri, aktif, religius, berteknologi, berwawasan kebangsaan, lingkungan, serta berjiwa wirausaha. Yang biasa kita kenal dengan jargon Yusman. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketujuh, masih banyak Bapak. Pertanyaan ini berhubungan dengan cita-cita untuk murid. Kita selama ini punya visi, sekolah selama ini punya visi. Tapi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid atau untuk peserta didik? Menurut Bapak Ibu sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Tadi kan visinya SMP Negeri 19 itu unggul, santun, mandiri, aktif, religius, berteknologi, berwawasan lingkungan, dan berjiwa wirausaha. Nah, ada kata-kata santun, mandiri, aktif. Kira-kira itu sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila belum Bapak Ibu? Apakah sudah termasuk? Jadi sebelum adanya kurikulum merdeka, sebelum adanya profil pelajar Pancasila, SMP Negeri 19 sudah memprakarsai terlebih dahulu poin-poin dan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, pertanyaannya, saya ulang kembali, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Ada yang belum?
Ada yang belum? Saya berikan ini sini kepada yang belum. Bapak Rizky gimana? Sudah atau belum Bapak? Belum. Alasannya kenapa Bapak? Ini tanya apakah si sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau pengertian yang kita buat, visi yang kita buat tentunya untuk murid. Tapi kalau cita-cita pengertian saya itu kan artinya lahir dari dalam murid kita sendiri atau para peserta didik. Yang artinya kita juga harus bertanya atau kita istilahnya kita tampung apa sih maunya dari anak-anak kira-kira yang memang yang mereka sadari, apa yang memang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin wujudkan dengan visi sekolah. Kalau misalnya visi dan misi selama ini kan yang memang sudah ada dari sebelumnya yang sudah dibentuk, dan itu yang kita harapkan anak-anak peserta didik masuk ke sini bisa selaras mewujudkan visi dan misi yang ada di sekolah kita. Tapi kalau misalkan untuk murid, pertanyaannya adalah kalau di dalam diri saya tadi bagaimana kita tahu atau kita bisa menyesuaikan bahwa apakah visi dan misi sekolah selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak atau kebutuhan para peserta didik yang ada di sekolah kita seperti itu Pak. Belum. Nah, kalau seandainya belum, kira-kira apa yang akan kita tambahkan dalam visi kita ini? Tadi kita udah ada religius, mandiri, aktif, yang singkat dengan Yusma. Nah, kira-kira kalau dari Bapak Rizky ada yang mau ditambahkan dari visi kita? Kalau yang ingin ditambahkan, kalau pengertian saya seperti ini Pak. Saat kita ingin menambahkan, tentunya kita kan melihat dari keadaan zaman kita juga sekarang. Bagaimana karakteristik anak-anak yang ada sekarang? Tentunya kan memang penekanannya di dalam visi dan misi kita itu sudah sangat baik. Tapi kalau ini yang ditambahkan secara umum adalah saya ingin menambahkan ke dalam visi dan misi sekolah kita itu yang berkaitan dengan anak-anak adalah di dalam proses kegiatan pembelajaran, terutama proses pembelajaran yang memang bisa membuat anak-anak ini lebih percaya diri, lebih bahagia pada saat mereka belajar di sekolah. Jadi mungkin anak-anak kan minatnya berbeda-beda ya. Sedangkan di sini kan kita memukul rata, terutama di dalam pembelajaran. Apalagi kalau misalnya kita lihat mungkin anak ada yang memang bakatnya di matematika, ada yang bakatnya di sini. Tapi kita paksakan dengan mereka harus mencapai semua nilai itu. Kalau sekarang KTP harus tercukupi nilainya sesuai dengan KTP. Tapi kalau misalkan seperti itu otomatis potensi atau bakat si anak kan harus kita lihat juga. Saya ingin menambahkan seperti itu. Jadi di dalam visi melihat bakat dan minat serta kemampuan anak. Kemudian kita sesuaikan di dalam proses kegiatan pembelajaran. Tetapi ini memang berat pastinya. Terima kasih Bapak Rizky, walaupun berat, tapi kalau kita tetap kompak, kita tetap berkomunikasi, kita tetap berusaha mencapai tujuan itu, insya Allah terasa ringan. Jadi mungkin di sini yang jadi garis merah, garis lurus atau benang merahnya di sini adalah Bapak Rizky itu mengambil lebih ke potensi untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada lagi yang mau mungkin menambahkan? Jadi setiap sekolah pasti ada yang namanya visi-visi, karena kan tujuannya jelas akan mengarah ke mana setelah ini kan gitu. Jadi kalau sebaiknya dan ada aturannya, tentunya tidak ada aturan universitasnya bahwa visi-visi itu sebaiknya dibuka setiap 3 tahun sekali dan nggak salah, gitu kan? Ya ada sih bukan harusnya Pak, jadi bukan hanya katanya. Jadi
pertambahan ini setiap 3 tahun sekali, begitu Pak, masukan. Ini masukannya adalah visi ataupun misi yang kita punya selama ini hendaknya diperbaharui dengan sesuaikan dengan zaman, dengan konteks alam, sesuai dengan potensi peserta didik atau murid. Oke, jadi mungkin kita ambil kesimpulan di sini bahwa visi yang kita punya selama ini ada sedikit penambahan. Mungkin kalau sedikit ditambahkan, kira-kira berkenan nggak Bapak Ibu sesuai dengan penyampaian dari Bapak Rizky? Kalau dikurangi kan tidak mungkin ya. Jadi kalau kita tambahkan, tapi kita sesuaikan dulu. Nanti kita coba mungkin sesuai dengan visi sekolah tadi bahwa kita harus merumuskan dalam bentuk diskusi kembali dengan kepala sekolah, dengan wakil, dengan dewan guru semua. Jadi kalaupun memang hari ini masukannya ada tambahan, kita coba dulu. Nanti ketika ada kesempatan, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu dan tadi, kita coba perbarui kembali setiap 3 tahun atau mungkin 5 tahun sekali biasanya ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Rizky dan Ibu Diani untuk penyampaian tentang prakarsa perubahan dari visi yang kita coba. Kemudian dari slide selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, itu berhubungan dengan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Seperti biasa, karena saya masih punya kertas, masih ada Pak ya. Jadi kalau nggak cukup saya minta ambil lagi aja. Oke, jadi slide selanjutnya itu masih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan di mana kita di sini bersifat diskusi. Nah, diskusi di sini untuk mencapai tujuan dan visi dan prakarsa perubahan yang akan kita simpulkan pada hari ini. Sudah dapat kertas semua Bapak Ibu? Sudah. Semoga boleh saya tambahkan lagi. Jadi untuk inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah itu ada yang pertama, pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu jabarkan di sini adalah kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Saya kasih bocoran sedikit. Kalau dari saya, inisiatif perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah dan tujuan bersama kita itu berhubungan dengan meningkatkan pendidikan karakter. Karena kita tahu bahwa biasa sekali ya, pada zaman sekarang mungkin tidak hanya saya yang merasakan, mungkin Bapak Ibu guru hebat semua di sini juga pasti merasakan apakah ada mungkin istilahnya penurunan karakter atau perubahan sikap dari peserta didiknya Bapak Ibu ampuh selama ini. Apakah ada atau tidak? Tidak? Ada? Oke, jadi yang saya garis bawahi di sini adalah karakter, masih berhubungan dengan pendidikan karakter, kedisiplinan siswa dalam menerapkan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Nah, mungkin SMP Negeri 19 ini tidak hanya kali ini melaksanakan yang namanya pendampingan individual atau diseminasi, mungkin dari Ibu Astuti dan Ibu Eka dulu ataupun dari Ibu Popi sudah melaksanakan. Dan mungkin ada yang sudah 4 kali berturut-turut yang sudah melaksanakannya di sini. Di sini saya garis bawahi adalah
pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Kita tahu bahwa pada zaman sekarang jadi guru itu gimana Bapak Ibu? Bagaimana jadi guru pada saat sekarang? Serba salah. Kita harus mengembangkan potensi pada peserta didik. Kita atau guru harus mencoba memahami kondisi atau karakter dari peserta didik. Kita atau guru harus mencoba menyikapi sikap peserta didik, membimbing, mendidik dengan lebih baik. What about me? Bagaimana dengan saya? Pernahkah ada pertanyaan seperti itu? Ada? Ada? Kenapa Bapak? Menitik beratkannya kan kita keberpihakan kita terhadap peserta didik. Jadi saya ngutip dari guru-guru di kopi bahwa kita ini untuk menghambat pada para peserta didik. Dengan anak-anak kita kan sudah sedemikian rupa. Bahkan kalau tadi disinggung soal penurunan karakter anak-anak. Karena tiap tahun itu kalau menurut pengalaman saya setiap tahun itu dengan karakter anak-anak yang memang sudah beragam, kemudian ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang memang mungkin di anak-anak peserta didik yang kelas 9 sekarang mereka mengenal gadget itu di usia-usia mungkin kelas 6, dan untuk diajarin di kelasnya itu di sekarang di kelas 7 mungkin mereka sudah mengenal gadget itu di usia kelas 3 atau kelas 4. Artinya mereka sudah terpapar dengan teknologi, dengan media sosial, dengan internet. Sedangkan memang internet itu kan tadi seperti kita sebutkan seperti sebuah simalakama. Satu, kalau memang ini dimanfaatkan dengan bijak itu dapat membawa kebaikan. Tapi kalau dengan kurangan itu akan membawa hal-hal yang negatif. Sebenarnya yang artinya adalah tantangan kita sebagai seorang guru itu dari masa ke masa memang terus diberikan tantangan yang sungguh luar biasa menurut saya. Tapi bagaimana dengan nasib kita ya, alhamdulillah mungkin dari pemerintah memberikan perhatian lebih, tapi kita juga perlu keberpihakan menurut saya. Yang artinya pada saat ada hal-hal yang memang tindakan atau perilaku terhadap para peserta didik yang memang sudah di luar batas sikap atau perilakunya, itu kan harus menjadi respon kita seperti apa. Kemudian anak-anak di usia remaja itu memang mungkin sedang lucu-lucunya ya, tingkah lakunya, perangainya, bahkan kadang ada anak yang di depan kita itu mungkin bisa bersikap baik, tapi di belakang kita bersikap tidak baik. Kita kan bisa ada hal-hal yang memang kita bisa sikapi, ada hal-hal yang kemudian bisa juga menjadi bumerang balik ke kita. Kalau tadi saya ditanyakan bagaimana untuk ke kita sendiri sebagai seorang guru, ya kita butuh juga bahwa kita butuh perlindungan, kita butuh kepastian, kemudian kita juga butuh keberpihakan, kita diberikan juga istilahnya angin-angin, bukan hanya angin ya, harusnya diberikan kesegaran-kesegaran juga, baik di dalam kegiatan pembelajaran, di dalam hal-hal lain yang memang seharusnya bisa membuat kita juga jadi tidak ambigu atau tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah atau pendekatan yang harus kita ambil sebagai seorang guru. Seperti bocah motor tabungan atas pandangannya terhadap pendekatan berpihak pada murid, di mana berpihak pada murid ini mungkin juga bukan hal yang baru Bapak Ibu dengar, bahkan ada yang menyampaikan bahwa kita sebagai guru harus menghambat kepada murid, dan ini yang menjadi dilema dan menjadi permasalahan atau polemik yang luar biasa tanggapannya, mau itu negatif mau itu positif. Kalau dari saya sendiri mungkin karena memang di modul 1.0
berhubungan dengan bagaimana menghamba kepada murid. Tapi yang saya garis bawahi di sini, yang saya pahami adalah kita tidak menuruti segala sesuatu yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan. Nah, misalnya kebutuhan apa, seperti apa yang kita dapat berikan, bukan apa yang mereka inginkan. Misalnya anak atau murid Bapak Ibu tidak mau sekolah, hanya maunya di rumah. Nah, kira-kira apakah kita sebagai guru harus mendatangi, harus memohon untuk muridnya datang ke sekolah, atau kita memberikan kesempatan kepada peserta didiknya bahwa ayo kita coba menggali potensi kamu yang ada, tapi tidak sesuai dengan kehendak atau keinginan kamu, tapi sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, itu yang saya pahami. Jadi kita bukan atau tidak serta-merta harus memberi apa yang selalu mereka mau atau mereka inginkan, tapi kita memberikan ruang kebutuhan seperti apa yang mereka bisa dapatkan, dan mereka bisa memaksimalkan potensinya, memaksimalkan apa yang mereka bisa dalami atau mereka bisa nanti terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu untuk pertanyaan pemantik yang ke-9. Saya masih ada sampai 20, jadi mudah-mudahan waktunya cukup. Bismillah. Untuk semuanya ya. Soalnya saya jujur ya, saya dari minggu kemarin saya udah tidak enak sekali dengan ibu Anwar, karena selalu ditunda-tunda dan ditunda-tunda. Ya, ditambah lagi tadi ada, apalagi tadi ada berita yang sangat luar biasa yang akhirnya saya, ini gimana ini nasib saya ini. Padahal ini hari terakhir. Besok udah mau kata ya, tugas demonstrasi saya juga belum saya rekam ini. Besok anak mau libur, saya nggak bisa rekam. Dodennya tanggal 16. Gimana ini caranya saya? Senang kita pakai seragam. Saya pakai masker. Sebenarnya saya sedih, tapi kalau di bawah sini mah nggak bisa menambahkan atau memberikan solusi loh beliau. Jadi saya di sini bahagia nih, karena ada rekan-rekan, ada teman-teman yang sebenarnya saya tidak undang ibu. Benar, saya jujur nggak undang sama sekali ibu. Takutnya mengganggu, takutnya ya merasa terpaksa. Tapi alhamdulillah saya kemarin tadi cuma 5 orang. Tapi alhamdulillah teman-teman semua terima kasih. Saya pengen berubah tepuk tidak PK jadi tepuk tangan. Ini saya pertanyaannya saya tadi apa ya? Ya. Ini nggak usah itu sih Bu. Kita bahas bersama aja diskusi saya. Oke. Pertanyaan pemantik yang 10 itu adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kita tahu bahwa seperti yang disampaikan tadi, kalau setiap kegiatan sekolah itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kolaborasi atau kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kalaupun hanya ada segelintir orang atau segelintir manusia yang hanya melakukan tugas yang sama dan orang yang lagi tidak ada kolaborasi, itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi mungkin di sini kita tekankan bahwa kolaborasi, kerjasama dari semua pihak itu harus terlaksana dan terjadi dengan baik. Nah, jawaban pertanyaan pemantik yang ke-10 itu adalah yang pertama, kita ambil peran dari kepala sekolah memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. Saya nggak mau dulu bahas budaya positif di Bapak Ibu ya, karena nanti akan ada di modul 1.4 berikutnya. Jadi yang kita pahami saja dulu bahwa budaya positif ini adalah
segala kegiatan pembiasaan yang membawa dampak baik dan positif untuk guru dan peserta didik atau murid. Yang kedua, guru, wali kelas, tim kesiswaan, dan guru BK itu merencanakan teknis penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua murid berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan murid di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Jadi kalaupun misalnya ada satu pihak yang tidak terlibat dan terjadi suatu masalah, otomatis solusi tidak dapat didapatkan. Jadi kita harus selalu berkolaborasi, bekerja sama dari seluruh keluarga sekolah, kepala sekolah, dewan guru, sarana, peserta didik, maupun wali murid. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-11, itu masih berhubungan dengan bagian solusi dan permasalahan yang biasa kita hadapi di sekolah dan bagaimana solusi yang akan kita dapatkan. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah yang kita inginkan atau kita harapkan atau kita impikan itu dapat tercapai. Kegiatan seperti apa kegiatannya dan bentuk wujudnya dan apa yang akan dilaksanakan itu adalah tetap berhubungan dengan tanggung jawab dan kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Nah, jawaban dari sini adalah seluruh warga sekolah saling berkolaborasi dalam bentuk kedisiplinan, karakter positif, meningkatkan kreativitas serta dalam menyelesaikan masalah murid atau peserta didik dengan melibatkan seluruh warga sekolah, mencakup guru, wali kelas, peserta didik maupun orang tua murid. Jadi dari tadi saya bicara kolaborasi, kerjasama. Ya. Ada yang menutup saya berbicara kolaborasi dari tadi ada berapa menit? Sebenarnya Pak 1, cuma berangkat bercocok Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan yang terakhir, mudah-mudahan kalau saya tidak salah slide. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan yang sudah dibuat? Apa langkah, apa prosedur, apa yang akan kita lakukan? Nah, ya tidak jauh-jauh dari yang sudah dibahas tadi. Pasti otomatis ada program perencanaan kerja, kolaborasi, kreatif, aktif, mandiri. Jadi di sini merencanakan dan menyusun program pendidikan karakter serta pengembangan minat dan bakat dengan pendekatan berpihak pada murid secara kreatif. Mungkin ini yang sudah tadi dibahas oleh Bapak Isi, pengembangan minat dan bakat dengan pendekatan berpihak pada murid. Betul, Bapak? Betul. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari 12 pertanyaan pemantik tadi ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham atau ada yang mau menambahkan mungkin. Kalau ada yang mau menambahkan, saya dengan senang hati memberikan ini pada beliau. Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Bapak Akbar mau bertanya? Iya. Ya, kita rencana setelah beberapa menit baru ya, Bapak. Nah, ini adalah poin terakhir atau slide terakhir, di mana kita akan dapat kesimpulan dari pertemuan atau diskusi pada hari ini bahwa untuk
yaitu Yusmar, jargonnya adalah Yusmar, unggul, santun, mandiri, aktif, religius, berarti, berwawasan kebangsaan dan lingkungan serta berjiwa-usaha. Nah, kemudian dengan cara apa kita dapat mewujudkan visi kita untuk memberikan cita-cita kita untuk menyelaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Lagi-lagi dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, mau itu adalah kepala sekolah, dewan guru, orang tua murid, peserta didik, security ataupun carangan. Jadi semua warga sekolah adalah ujung tombak dari perubahan prakarsa yang akan kita lakukan. Jadi visi akan terlaksana, tujuan akan terlaksana jika semua warga sekolah dapat berkoordinasi. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat untuk bagi semua. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang menyampaikan pendapat atau ada yang mau menambahkan seputar slide atau materi yang sudah dijabarkan pada hari ini, karena saya akan membagikan kembali. Kalau ini wajib panjang ya? Untuk apa itu Pak? Kalau ini untuk refleksi hari ini. Pertanyaan? Komentar Pak? Siap, terima kasih. Pak, kalau secara garis besar menurut saya penyampaian materi itu sudah sangat bagus Pak. Kemudian dari pemantik-pemantik yang dari keberpihakan juga menurut saya sudah sangat bagus. Cuma saya masukkan sedikit Pak. Mungkin kalau nanti ada pendampingan individu lagi biar Pak Eko juga nggak kekurangan pemahaman ya Pak. Mungkin nanti disiapin supaya Pak Eko tuh nggak bikin pulang balik ke Pro. Kemudian sama mungkin harap ya Pak. Anaknya jangan ke kantong dulu Pak. Jadi Bapak bisa lebih relax lagi, mungkin jangan terlalu tegang. Kayaknya Bu Ambarnya juga baik Pak, santai aja. Jadi kayaknya yang terlalu tegang. Kita di sini juga mendukung Bapak insya Allah. Nggak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Pak. Itu aja saran dari saya Pak. Bapak, Rizky, untuk Bapak Ibu yang lain, pertanyaan? Ada Bu? Oke. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, saya akan kembali memberikan satu lembar post-it di mana isinya ini wajib panjang ya Bapak Ibu ya. Wajib panjang ya, karena ini berhubungan dengan refleksi. Jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada hari ini, apa saja yang sudah Bapak Ibu laksanakan pada hari ini, pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan. Jadi kalau memang diisi 2 lembar juga dipersilakan. Saya masih ada. Ya Ibu, silakan. Semua pemaparan materi pada hari ini.
nama yang sudah ada di depan. Jadi boleh disusun sesuai dengan nomor yang sudah. Kalau yang ini kalian silakan mana yang mana refleksi Pak? Refleksi ada di sana di kertas poin. Boleh silakan. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mungkin kita coba tutup dulu untuk pemaparan materi pada hari ini, yaitu adalah visi dan rasa perubahan dari visi sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkatan untuk kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan dan mau hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah lumayan cukup sore, untuk hari ini saya akhiri presentasi dan pendampingan individu 2 dan modul 1.3. Sebelum saya tutup, saya berikan sedikit angkut, mudah-mudahan tidak lupa lagi ya. Buah durian diberi buah asih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum